Warahmatullahi wabarakatuh. Kebakaran di belakang rumah saya, ya Allah. Api berkobar hebat di permukiman padat penduduk di RT 14 RW 7, Jalan Matraman Dalam 3, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu siang. Banyaknya barang yang mudah terbakar dan kencangnya tiupan angin membuat api menjalar cepat. Hanya dalam waktu singkat, amukan si jago merah pun menghanguskan beberapa petak rumah kontrakan. Kebakaran pertama kali diketahui saat warga melihat adanya kepulan asap disertai kobaran api dari rumah kontrakan yang berada di lantai 2. Saat kebakaran, sempat terdengar beberapa kali suara ledakan. Diduga, api berasal dari kebocoran tabung gas LPG ukuran 3 kg saat tengah digunakan memasak. Saya lihat udah ada api di atas. Udah ada api di atas, rame nih semua api. Nah, yang punya rumah ini juga keluar. Keluar dia lari. Udah nyelamatin barang dulu dia. Itu, saya berusaha lari cari air, Pak. Cuman ya namanya air ember-ember ini Pak nggak mampu untuk ini. Lokasi kebakaran yang berada di gang sempit menyulitkan petugas damkar melakukan proses pemadaman. Terlebih jauhnya sumber air yang membuat api kian membesar hingga membuat warga sekitar panik. Kendalanya di sini di perjalanan untuk akses masuk jalan itu memang sangat sempit. Kebetulan kanan kiri juga banyak mobil, jadi kita dengan penuh hati-hati. Alhamdulillah kita sudah bisa langsung action, langsung bisa memadamkan. Selang setengah jam kemudian, 15 unit mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan akhirnya mampu berhasil memadamkan api. Meski tidak ada korban jiwa maupun luka, namun sedikitnya 3 rumah kontrakan ludes terbakar. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya melaporkan. Selamat sore, apa kabar pemirsa? Kita berjumpa di iNewsroom Weekend, ruang memperdalam informasi yang aktual dan komprehensif. Bersama saya, Fazilah Kairunisa. Kebakaran terjadi di sebuah rumah sekaligus tempat usaha laundry yang berada di Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu pagi. Api pertama kali terlihat di lantai bawah tempat penyimpanan pakaian. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan menjalar hingga ke lantai 2. Akibat kebakaran ini, seorang pekerja laundry ditemukan tewas mengenaskan dalam kamar istirahatnya. Korban yang diketahui bernama Herul Maulana tak sempat menyelamatkan diri saat api berkobar hingga merobohkan atap bangunan. Sementara itu, 2 pekerja lainnya berhasil menyelamatkan diri saat berada di lantai bawah. Kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik. Korsleting listrik. Soalnya ini tempat usaha laundry. Dari bawah, dari lantai 1. Terus naik ke lantai atas dan korban terjebak di lantai atas di kamar. Kondisi korban meninggal dunia. Bisa meninggal itu perkiraan kenapa? Itu api terlalu besar, Pak. Api terlalu besar, terus dia buka pintu, api udah ada di depan pintu. Sebelumnya di dalam bangunan ini ada berapa? Kemungkinan satu, tadi kata temannya tuh Pak, ada 3, yang 2 udah turun, tapi yang 1 nggak sempat. Jenazah korban dievakuasi petugas ke kamar jenazah Rumah Sakit Gunung Jati untuk divisum. Selain mengakibatkan 1 korban tewas, kerugian akibat kebakaran ini juga ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, Sungai Molujaga di Kabupaten Ende meluap usai diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Akibatnya sejumlah fasilitas di tempat rekreasi pemandian air panas rusak parah. Akibat hujan intensitas tinggi, Sungai Molujaga di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur meluap. Luapan air sungai terjadi sejak Jumat pukul 4 sore waktu setempat. Luapan banjir membuat sejumlah fasilitas di tempat rekreasi pemandian air panas Air Petung rusak parah. Tak hanya fasilitas, jembatan penyeberangan di tempat rekreasi juga disapu banjir hingga kolam-kolam pemandian air panas tertutup material lumpur luapan Sungai Molujaga. Di Molujaga, di Dusun Air Petung, Kelurahan Datu Joko, Kecamatan Datu Joko, Kabupaten Ende. Luapan air terjadi pada pukul 16.00 yang mengakibatkan terendamnya kolam
Malam, Pemandian Air Panas yang berada di Dusun Air Pejuk. Hingga kini, data dari BMKG, wilayah Kabupaten ND masih berpotensi diguyur hujan lebat. Diharapkan, warga sekitaran bantaran sungai tetap waspada. Dari ND, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, Ainus melaporkan. Banjir juga masih merendam sejumlah daerah di Pulau Jawa. Di Karawang, Jawa Barat, banjir merendam akses jalan dan mengakibatkan warga terisolasi. Sementara di Bekasi dan Pekalongan, pengungsi korban banjir sudah mulai terkena penyakit. Ratusan rumah di Dusun Pengasinan, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, kembali terendam banjir dengan ketinggian 1,5 meter. Banjir juga merendam akses jalan warga. Akibatnya warga terisolasi dan aktivitas warga terganggu. Banjir mulai mengenangi wilayah tersebut pada Minggu dini hari. Dan sebagian warga memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman. Ya di 02 63 rumah, kakak ya 73, ya, jiwa hampir 200 lebih lah gitu. Ketinggiannya berapa nih? Ketinggian 1,5 meter dari dalam. Banjir juga merendam rumah warga di perumahan Puri Nirwana Residen, Desa Sukakarya, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Petugas relawan masih melakukan evakuasi warga, mulai dari anak-anak hingga lansia, dengan menggunakan perahu karet. Warga yang terjebak banjir sudah mulai terkena penyakit sakit kepala dan gatal-gatal, dan berharap ada bantuan obat-obatan. Rata-rata balita, bayi dan balita, karena ispa, kemudian kalau dewasa dia gatal-gatal dan penyakit kulit karena kondisi banjir. Kebutuhan apa sih yang paling banyak dari masyarakat tuh obat-obatan saat ini? Kalau obat-obatan ya itu obat batuk pilek, demam, kemudian salep untuk mengurangi rasa gatal. Sementara itu, banjir yang merendam sebagian wilayah di Pekalongan, Jawa Tengah sejak kemarin belum juga surut. Bahkan semakin parah karena hujan terus turun dan diperparah dengan rob atau naiknya air laut. Ketinggian air hingga mencapai 1 meter. Sekitar 500 warga memilih bertahan di pengungsian. Namun kondisinya memprihatinkan, banyak yang sakit dan membutuhkan obat-obatan, air minum, dan makanan. Banjir di kota dan Kabupaten Pekalongan ini terjadi di 4 kecamatan di kota Pekalongan, yaitu Pekalongan Barat, Pekalongan Utara, Pekalongan Timur, dan Pekalongan Selatan. Tim Liputan melaporkan. Untuk mengetahui situasi terkini kondisi banjir di Kampung Meduri, Kelurahan Tirto, Pekalongan Barat, kami telah terhubung dengan Suryono Soekarno. Selamat sore, Suryono. Bagaimana kondisi dari para pengungsi saat ini? Ya, selamat sore, Mbak. Suasana banjir di kota dan Kabupaten Pekalongan saat ini memang sedikit surut, sekitar 10 cm. Namun demikian bisa saja saat malam hari naik lagi, karena permukaan air laut biasanya naik itu menjelang isya sampai menjelang tengah malam. Dan itu juga diperparah dengan hujan juga saat ini masih terus turun di daerah Pekalongan dan sekitarnya. Kampung yang berada di saya berdiri, ini adalah Kampung Meduri. Ini kedalamannya masih cukup dalam, seperti Anda lihat. Saya sekitar 60-70 cm di atas paha saya, ini air menggenangi. Dan airnya juga tidak bergerak, artinya ini masih lama rendaman air di daerah ini. Bisa saya gambarkan kepada Anda, di lokasi berdiri saya ini adalah lokasi banjir di daerah Meduri. Dan ini adalah rumah-rumah di daerah sini, ini sudah sepi semua, tidak ada penghuni karena mereka semua sudah mengungsi ke daerah yang lebih aman. Dan mereka biasanya mengungsi di lokasi-lokasi selain aula kecamatan yang dijadikan satu, kemudian juga ada di wilayah di masjid atau musola seperti yang ada di dekat saya ini. Ini adalah musola masjid besar di Meduri. Ini tempat untuk mengungsi warga. Rumah-rumah di sini sudah nggak bisa dipakai lagi. Ini adalah beberapa rumah yang rusak karena sering terendam banjir dan juga kelamaan terendam air asin sehingga mudah keropos. Saya bisa bawa Anda untuk menengok sebentar di lokasi pengungsian. Pengungsian ini di masjid. Kondisinya pengungsi memang kondisinya cukup memprihatinkan karena minim fasilitas ya, Mbak. Ini saya perlihatkan, saya akan naik. Masjid di lantai 1 masih digunakan untuk sholat seperti biasa. Namun di lantai 2, ini saya akan ke lantai 2. Lantai 2 ini digunakan untuk pengungsi. Ini kepala lansia, kemudian anak-anak, mereka mengungsi dengan kondisi yang seadanya. Gimana Bu kondisinya pengungsian? Aman saja? Ada kekurangan nggak? Obat-obatan. Apa Bu yang dibutuhkan obatnya Bu?
Obat gatel. Obat gatel, obat sakit kepala ya. Gimana untuk tidurnya, bisa nyenyak nggak? Dingin nggak? Dingin nggak Pak? Oh iya. Apa yang dibutuhkan lagi Pak? Ya itu obat-obatan, obat gatel. Makanan, minuman? Makanan. Apalagi? Selimut? Pak? Selimut juga. Ya, bisa saya laporkan di lokasi ini sekitar 100-an warga jika malam hari akan berkumpul di tempat ini, baik anak-anak, orang tua, manula, juga bayi. Sebagai besar bayi ini kondisinya memang banyak yang mulai sakit karena terendam cukup dalam, kemudian batuk, pilek, sehingga dibutuhkan juga obat-obatan dan pemeriksaan dari tim medis. Demikian Mbak, bisa saya laporkan dari lokasi di banjir dan juga lokasi pengungsian di Pekalongan. Terima kasih rekan Suryono Soekarno atas laporan Anda langsung dari Pekalongan, Jawa Tengah. Dan kita sekarang akan melihat situasi terkini kondisi banjir di daerah Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dan telah terhubung bersama kami Didit Junaidi. Selamat sore Didit, apa saja atau kondisi di Bekasi saat ini, kondisi banjir di sana seperti apa? Baik Mbak, saat ini saya sudah berada di perumahan Puri Nirwana Residen, Desa Sukaraya, Kecamatan Karangbahagia. Untuk kondisi sore ini, warga saat ini sedang dilakukan evakuasi kepada para relawan dan kepolisian. Pada saat ini juga warga masih berada di rumah untuk diharapkan kepada pemerintah setempat untuk ke tempat-tempat yang lebih tinggi. Demikian, Mbak. Baik, adakah warga yang mengungsi di sana, Didit? Sejak dari sore kemarin sampai saat ini, warga sudah banyak yang mengungsi di tempat-tempat yang lebih tinggi. Bahkan ada juga di tempat pengungsian musola-musola dan tempat peribadat lainnya. Sementara dari 2.000 kakak yang berada di perumahan Puri Nirwana, 2.000 kakak tersebut dari 2 RW yaitu RW 08 dan RW 09 sudah dilakukan evakuasi untuk menghindari banjir susulan. Demikian, Mbak. Lokasi atau titik terparah di daerah Bekasi yang menjadi lokasi banjir di mana, rekan Didit? Untuk lokasi yang banjir di rumah perumahan ini ada di 2 RW yaitu RW 08 dan RW 09. Dan saat ini juga semua warga yang terdampak banjir sudah dievakuasi dengan pihak relawan dan kepolisian untuk mencegah dari banjir susulan, Mbak. Baik, lalu untuk bantuan apakah sudah ada begitu tersalurkan bantuan bagi korban? Betul, Mbak. Untuk bantuan warga sudah mendapat bantuan dari relawan berupa sembako dan alat-alat bayi semua yang saat ini sudah di. Baik. Itu, Mbak. Baik. Terima kasih rekan Didit atas laporan Anda langsung dari Bekasi, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, aksi kejar-kejaran mewarnai razia preman yang digelar polisi di kawasan Pasar Tanah Abang. Upaya pengejaran di tengah padatnya kendaraan, 2 preman yang nyaris lolos akhirnya dapat ditangkap hingga jatuh tersungkur. Aksi kejar-kejaran mewarnai razia preman yang digelar petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat di kawasan Pasar Tanah Abang. Upaya pengejaran di tengah padatnya kendaraan membuahkan hasil, di mana 2 preman yang nyaris lolos akhirnya dapat disergap hingga jatuh tersungkur. Razia dilanjutkan hingga ke kawasan pusat perbelanjaan Tamrin City, Kebon Kacang. Di lokasi ini petugas kembali mendapati sejumlah preman yang kerap memintai uang kepada para supir bajai dan mobil angkut barang dengan modus retribusi jalan. Dari tangan para preman ini didapati beberapa lembar kupon retribusi liar berikut sejumlah uang.
Dalam aksinya mereka meminta paksa dan memaki para sopir yang tidak mau memberikan uang retribusi saat melintas jalan yang dijaga. Budget. Nah itu kan biasa, security juga minta kok. Berapa? Lo minta berapa? 2.000. Hah? 2.000 per sopir bajaj? Ini kalau kelihatan doang. Tiap hari berapa? Ayo siapa lagi udah. Cepat lagi nggak ada angkut. Ya, modus operandi mereka itu menunggu mobil dagangan yang masuk atau keluar dari pasar Tanah Abang dengan modus memberikan karcis yang merupakan karcis ilegal, retribusi ilegal seperti itu. Misalnya mereka mematok berapa? Ada yang 10.000, ada yang 15.000 sampai 20.000. Kalau sampai tidak dikasih akan ada makan. Ya, di mana kita bisa lihat di video yang viral itu, kalau para supir tidak memberikan uang, maka mereka akan dicaci maki. Pada razia kali ini petugas menjaring 10 preman yang kerap menimbulkan keresahan bagi para pengguna jalan. Jika ditemukan adanya bukti pemerasan, maka para preman jalanan ini akan terancam sanksi pidana. Seorang suami lempar istrinya ke laut dari atas kapal feri yang tengah berlayar dari Pelabuhan Merak ke Bakauheni, Lampung. Pelaku diduga mengalami gangguan jiwa. Inilah video yang viral di media sosial. Diduga seorang suami tega melempar istrinya sendiri ke laut dari atas kapal saat berlayar dari Pelabuhan Merak menuju Dermaga 2, Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Beruntung korban tidak sampai tercebur ke laut karena tangan korban masih dapat meraih pegangan besi teralis kapal dan kemudian ditolong oleh petugas kapal. Melihat kejadian itu sontak membuat para penumpang lain yang berada di sekitar lokasi kejadian langsung berlari mengamankan pelaku. Dari hasil penyelidikan sementara tim kepolisian Polres Lampung Selatan, berdasarkan keterangan dari petugas kapal, sang pelaku diduga mengalami gangguan kejiwaan dan kasus ini akan diselesaikan secara internal. Namun, tim kepolisian tetap melakukan pembuktian melalui proses penyelidikan. Kondisi korban penganiayaan anak pejabat pajak Mario Dendi Satrio mulai membaik. Informasinya sesaat lagi.